B1B1200077 kelas A jurusan agroteknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Baik, pembahasan kali ini saya akan bahas 3 metode. Yang pertama, metode gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri untuk analisis karbon, natrium, fosfor, dan kalium dalam tanah dan tanaman. Selanjutnya masuk pada metode yang pertama, yaitu gravimetri. Gravimetri adalah suatu metode analisa kualitatif untuk penentuan jumlah zat berdasarkan pada penimbangan. Dalam hal ini penimbangan hasil reaksi setelah bahan yang dianalisa direaksikan. Hasil reaksi ini dapat berupa sisa bahan, suatu gas yang terjadi, suatu endapan yang dibentuk dari bahan yang dianalisa. Tahap proses gravimetri yang pertama, melarutkan analitnya bahan yang dianalisa, mengatur keadaan larutan, misal pH, membentuk endapan, menumbuhkan kristal endapan, menyaring dan mencuci endapan, memanaskan atau memijarkan untuk memperoleh endapan kering dengan susunan tertentu, mendinginkan dan menimbangkan endapan. Selanjutnya masuk pada metode yang kedua, yaitu metode titrimetri. Titrimetri adalah pengukuran volume dalam larutan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan volume atau sejumlah berat zat yang akan ditentukan. Dalam titrimetri, bahan atau kelompok dikualifikasikan dengan mengukur volume, larutan, reaksi, dan konsentrasi zat yang diketahui. Larutan titrimetri digunakan untuk konversi kimia yang pasti dan lengkap dengan bahan yang akan diukur. Kemajuan reaksi kimia ditunjukkan oleh perubahan sifat yang disesuaikan seperti warna, absorbansi, potensial, pH, arus, atau konduktansi. Prinsipnya adalah karbon organik yang dapat teroksidasi dalam tanah dioksidasi oleh kalium dikromat larutan dalam asam sulfat pekat. Panas reaksi meningkatkan suhu yang cukup untuk menginduksi oksidasi substansial karbon organik. Kemudian dapat diperhatikan dengan mengukur sisa dikromat yang tidak tereduksi dengan titrasi balik dengan besi sulfat atau amonium sulfat besi menggunakan difenilamin atau kompleks of phenatrolin peron sebagai indikator. Selanjutnya kita masuk pada metode yang ketiga atau metode yang terakhir. Metode kolorimetri adalah untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Ini berlaku untuk senyawa organik dan senyawa anorganik dan dapat digunakan dengan atau tanpa tahap enzimatik. Analisis kolorimetri adalah teknik yang biasa digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dengan membandingkan perubahan warna larutan. Dalam penentuan kolorimetri, fosfor pada bahan tanah dan tanaman dengan asam ascorbat. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan beradaptasi dari metode yang diusulkan untuk berbagai analisis tanah dan tanaman.
kedua, untuk menguji toleransi terhadap ion pengganggu yang paling sering ditemui dalam analisis tanah dan tanaman, dan untuk mengevaluasi pengaruh keasaman, waktu, dan suhu pada keakuratan metode. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.